Ayo sekarang kita hancurkan. Ayo. Ya! Ayo coba kita masuk. Ayo. Ayo. Biarkan saja mereka. Kalian harus pulihkan tenaga kalian. Rajo, hati-hatilah kalian semua. Mereka memiliki ilmu pelumpuh harimau. Jurus pelumpuh harimau. Rajo! Gumara, bagaimana ini? Jurus mereka sangatlah dahsyat. Kalau saya terkena jurus ini, pasti akan sangat berbahaya. Kau sudah kena jurus ini, Halim. Kalau sampai kita terkena jurus ini lagi, sekali lagi, kita akan mati. Bobo, tadi saya sudah bilang, mereka memiliki jurus pelumpuh harimau yang sangat dahsyat. Kalian tetap akan mati di sini. Pitaloka, kita gunakan jurus impian 7. Baik, Bapak. Kemana mereka? Aku tidak tahu. Begitu saja mereka menghilang, Ki. Hah? Wah, tidak tahu. Kali mengapa satu ekor harimau saja bisa lolos? Ratu Hangsinda. Dia dibantu oleh teman-temannya dan mereka lenyap begitu saja seperti menggunakan ilmu sirap. Berani-beraninya kau membohongi. Tunggu. Panglima, sebentar, aku bisa menjelaskan. Aku tidak mau dibohongi untuk yang kedua kalinya. Maaf, aku tidak mempermainkan kau. Aku hanya ingin kau sabar menunggu Gumara sang pencuri itu kembali. Itu saja. Tak perlu banyak cakap. Aku sudah tahu niat busuk. Kau hanya mau mengadu domba. Om Rafi dan Lau, lancam kali, berani kali kau bicara seperti itu padaku. Sudahlah. Sebentar, hendak kemana kau? Batu kemana? Kau janjikan batu. Terbuka sekarang rencana busuk. Ternyata kau hanya menginginkan batu keabadian milik. Sudah. Kita tinggalkan dia. Loh, apa yang terjadi, Bunda Ratu? Kami mendengarnya suara perkelahian. Apa benar, Bunda Ratu? Sudah, diam. Jelas aku gagal mendapatkan batu keabadian. Syukurlah, akhirnya kita bisa juga keluar dari tempat itu. Alim,
Alim, kamu gak apa-apa? Saya dan Rajo terkena jurus pelumpuh harimau, Karina. Tapi saya tak apa-apa. Kau tak apa-apa, Karina? Aku tidak apa-apa. Pamara. Pamara tidak apa-apa. Pitaloka, saya tidak apa-apa. Saya cepat memulihkan diri saya sendiri kok dari serangan itu. Rajo, bagaimana dengan kau? Sakit kali ini. Pamara, sepertinya luka Dang Raju begitu parah. Sama seperti Atuk Alim. Saya akan coba menyalurkan tenaga saya. Bagaimana? Terima kasih Tuan Guru. Sekarang lebih baik kita kembali ke Kumayan cepat. Karena saya sendiri masih banyak masalah yang harus saya selesaikan. Terutama dengan Panglima Sewarna. Tuan Guru dengarlah. Apapun pilihan kau, kami semua akan tetap mendukung kau. Tapi ingat, pilihlah dengan matang-matang. Dan pikirkan dengan baik-baik. Jangan macam saya. Iya, Pamara. Satu lagi. Keselamatan Pamara jauh lebih penting. Terima kasih Pitaloka atas perhatian kamu. Tapi saya pasti akan mengembalikan tulang sedang tersebut yang memang bukan milik saya. Dan saya tidak mau menyiksa diri saya sendiri seumur hidup saya atas tulang sengkang ini. Dan saya sendiri sudah bersyukur sudah diberi kesehatan selama ini. Dan jika memang harimau kendi tersebut meminta kembali tulang sengkangnya, maka saya akan memberikannya. Meskipun dia itu adalah harimau, saya tetap harus menolong dia. Ya sudah, ayo kita kembali ke Kumayan. Pitaloka, ayo. Ayo, Pak. Gora, kamu harus bangun, Gora. Gora, bangun, Gora. Gora! Apa yang harus aku lakukan? Gora, sadar, Gora. Gora, aku mohon sadar, Gora. Gora, aku mohon. Bangun, Gora. Apa aku harus melakukan itu? Tidak. Energiku dengan energi Gora sangat berbeda. Kalau aku melakukan itu, aku bakalan bisa kehilangan Gora selama-lamanya. Gora, aku mohon bangun, Gora. Gora, aku mohon bangun. Gora, bangun! Tidak ada cara lain. Aku terpaksa harus mencobanya. Gora, kamu baik-baik saja. Rindu? Kamu baik-baik saja, Gora. Rindu, kita di mana? Kita sedang ada di perbatasan Kumayan. Gora,
Aku mohon, lihat aku. Apa benar Karina yang melakukan ini semua kepada kamu? Iya, Rindu. Karina memukul aku dengan jurus pelumpuh harimau. Tapi aku heran. Kenapa aku bisa terluka sampai seperti ini? Itu efek karena di dalam tubuhmu ada tulang sengkang Kumara. Gora, lain kali kita harus hati-hati dengan jurus itu. Iya, kau benar. Gora, apakah Karina mengetahui kalau kau memiliki tulang sengkang? Tidak, aku rasa dia belum tahu. Karina, bersiap-siaplah kau. Akan aku pastikan kau akan lenyap di Sungai Kumayan. Ayah, Gumara, Karina, syukurlah kalian sudah kembali, nak. Ya Allah, Rajo. Apa ini? Ada apa ini? Luka dalam mereka sangat serius. Apa yang sebenarnya terjadi? mereka semua terkena jurus pelumpuh harimau. Kenapa mereka mengejar kalian? Biar Pita saja, Pamara. Jadi begini, Ato. Pada saat Pita dan Pamara berada di Gua Siluman, Atuk Tunggal, Atuk Cahya, dan juga Panglima Lodaya membantu Pamara mengambil tulang sekang dari salah satu harimau di sana. Namanya Harimau Kendit. Tapi ternyata Harimau Kendit itu pemiliknya adalah Raja Balaputra Dewa dari Kerajaan Sriwijaya di masa lalu. Lalu setelah itu, Atuk Cahya mengirim Pita dan Pamara ke masa lalu untuk mengembalikan harimau tersebut. Tapi setiba Pita di sana, Raja Balaputra Dewa marah pada kami, Atuk. Karena dia pikir Pita dan Pamara lah yang mencuri tulang sengkang harimau Kendit tersebut. Dan mereka minta kami agar mengembalikan semuanya, termasuk tulang sengkang yang ada dalam tubuh saya. Ada yang berusaha mengadu domba kita. Di rumahku, banyak sekali barang-barang pusaka dari Kerajaan Sriwijaya. Datuk, lebih baik Kumara dan Limbubu kita bawa masuk ke dalam, Datuk. Mereka memerlukan perawatan khusus. Bantu mereka. Berhenti! Siapa kalian? Hei, enak saja kalian main lewat kampung sini. Dengan penampilan aneh seperti itu. Salam. Kami tidak bermaksud menyakiti kalian. Kami hanya menumpang lewat. Kalian itu? Dengarja, sabar Dengarja. Dengarja nggak boleh gegabah. Mereka semua adalah tamu para inyit. Benarkah itu? Kalau kalian tidak percaya, silakan ikut kami. Harsha, biarkan. Kita lihat saja apa yang akan mereka lakukan. Tapi sepertinya mereka itu tidak ada niatan jahat. Ayo. Tapi tepat. Malang sudah. Akhirnya Panglima datang juga. Aku Panglima Suwarna. Atas titah Baginda Balaputra Dewa, Raja yang Agung Kerajaan Sriwijaya. Baginda menyampaikan pesan agar kau menyerahkan tulang sengkang dan barang-barang berharga Kerajaan Sriwijaya. Baik, Panglima. Akan saya kembalikan. Gemara, apakah keputusan kau sudah bulat? Ayah, keputusan saya memang sudah bulat. Dan kalaupun saya tetap menyimpannya, saya yakin mereka pasti akan tetap memaksanya untuk mengambil. Ya sudah kalau begitu. Barang-barang dari raja kalian
sudah aku persiapkan. Nanti bisa kalian ambil. Ikuti aku. Semuanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pita, kamu tidak apa-apa. Tidak apa-apa, Ratna. Karena aku yakin, Pamara akan kembali dengan selamat. Kita sekarang sudah berubah ya, Dang. Dia sudah jauh lebih dewasa. Para datuk sekalian, mohon bantuannya untuk membuka gerbang waktu di sini. Wilayah ini adalah tanah bertuah. Sumber energi terbesar berada di titik ini. Maka dari itu, tanah ini sangat diperebutkan oleh banyak orang. Mari kita mulai. Pukul kami dengan kekuatan penuh. Para dato memang hebat. Bisa membuat orang pergi ke masa lalu. Waduh, masa lalu. Medi juga kagum dengan kekuatannya para Inye. Apa jangan-jangan orang yang lewat tadi itu adalah orang yang datang dari masa lalu? Aku masih sulit untuk mempercayainya. Jangan-jangan mereka itu penipu lagi. Medi sih percaya saja kalau mereka datang dari kerajaan Sriwijaya pada abad ke-8. Soalnya Medi pernah baca buku sejarah. Apa jangan-jangan di belakang rumah Atuk Lebay Karat itu adalah pintu goib yang menuju ke masa lalu? Kita harus menyelidikinya. Kami tidak mau, Arsha. Kami takut. Ya. Iya. Saya juga tidak mau, Syah. Kalau memang di tempat itu ada alat yang bisa mengembalikan kita ke masa lalu. Menurut saya, tidak semua orang bisa pulang dan pergi seenaknya dari tempat itu. Aku bersumpah, kalau Panglima Suwarna gagal membawa orang yang sudah mengambil tulang sengkang, aku sendiri akan membunuhnya. Baginda, apakah kamu sudah mendapatkan pencurinya? Sudah, Baginda. Malah saya membawa orangnya. Mana dia? Baik, Baginda. Kumara, masuklah. Salam Baginda Raja. Nama saya Kumara Petola. Bagus, Panglima. Kamu memang bisa diandalkan. Terima kasih, Baginda. Maaf Baginda, jika saya lancang bicara tentang barang-barang pusaka milik Baginda. Itu memang telah dicuri. Tapi bukan ayah saya yang mencuri. Dan kami kaum ini sama sekali tidak pernah mencuri benda pusaka milik kerajaan Sriwijaya. Saya sudah tahu soal itu, Kumara. Dan saya juga sudah tahu ada yang ingin mengadu dombakan kita. Bukan manusia, tapi siluman. Dan siluman itu yang sudah mencuri prasasti kerajaan Sriwijaya ini. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih Baginda telah percaya kami. Dan sekarang, mari Baginda, kita bahas tentang tulang sengkang.
Dan untuk tulang sengkang sendiri, saya tidak pernah mencurinya. Lantas bagaimana tulang sengkang harimauku bisa berpindah ke tubuhmu, Kumara? Saya mendapatkan tugas dari Panglima Lodaya untuk menyelamatkan harimau kendit dari serangan Kitar. Dan sebagai imbalannya, saya mendapatkan tulang sengkang. Dan harimau kendit sendirilah yang memberikan tulang sengkang tersebut kepada saya tanpa paksaan apapun. Baik. Saya bisa memahaminya. Sekarang kita lupakan dulu urusan tulang sengkang. Rindu, kamu kenapa? Apa yang kamu pikirkan? Aku tidak tahu mengapa, Gora. Rasanya aku sangat benci sekali dengan berbau kumayan. Dan aku ingin sekali menghancurkan kampung para Inye itu. Terutama aku ingin sekali menghancurkan Karina. Aku juga mempunyai rasa benci yang sama, Rindu. Apalagi setelah Karina hampir membuat aku mati di Sungai Kumayan itu. Gora, bagaimana kalau kita ke Kumayan? Lalu kita menghancurkan kampung para Inye itu. Dan target utama kita adalah Karina yang sudah membuat kamu terluka. Aku setuju, Rindu. Kita harus balas dendam. Kita siksa saja anak Inye itu sampai dia memohon agar kita membunuhnya. Ya, kita harus menggunakan cara-cara cerdik dan licik. Kita siap untuk berangkat. Dengan senang hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Itu mereka. Ratna. Endang. Andung, minta maaf ya kami tidak memberi kabar karena kami mendapat sedikit masalah di Seluma. Anu sudah menduganya, Ratna. Iya, Dung. Kami berdua itu tidak mengerti. Seluruh sanak saudara di Seluma itu tidak ada yang mau menerima Ratna. Bahkan mengobrol sebentar saja tidak mau. Kita berdua langsung diusir begitu saja. Ya Tuhan. Itu yang Andung khawatirkan, Ratna. Andung yakin kau tidak diterima di sana. Ini pasti gara-gara harta warisan ayahmu, Madi Bangbaya. Harta warisan? Memangnya ada masalah apa tentang harta warisannya Uni? Sejak dulu, harta warisan ayahnya Ratna sudah jadi rebutan, Pina. Gara-gara harta warisan itu juga, makanya Anu tidak mau lagi pulang ke Seluma. Padahal tidak ada sedikit pun niat Ratna untuk membahas soal harta warisan itu. Ratna hanya ingin silaturahmi dan minta restu itu saja. Sudahlah. Kan kau sudah janji kalau ndak akan sedih-sedih lagi, nak. Walaupun kau ndak dapat warisan atau apalah itu, saya tetap akan menikahi kau. Dan setelah saya mendapat persetujuan dari para dato dan mendapatkan kerjasama yang baik dengan Tuan Joni, saya akan memulai usaha dengan Limbubu, usaha kayu. Insya Allah saya akan bisa menghidupi kau, Andung, dan kau, Pina. Amin. Doakan saja. Syukurlah, Andung doakan semoga usaha kalian lancar. Amin, amin. Ya sudah, kalau begitu Ratna juga kan mau istirahat. Pina, balik kita. Iya, Dang. Udah ngalun mandi nih. Udah lah, bau. Deh, bau ketek lah. Ya sudah kalau begitu, Andung, Uni, kita berdua pamit pulang ya. Terima kasih ya, Pina. Iya, Andung. Rajo. Sama-sama, Andung. Kita pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya pamit dulu ya. Waalaikumsalam. Panglima Suwarna, Iya, Baginda. apakah benda-benda pusaka itu sudah kamu kembalikan ke tempatnya? Sudah, Baginda. Kami menyimpannya di luar dengan penjagaan yang ketat.
Tapi ada satu yang belum kembali ke tempatnya, Baginda. Prasasti Nalanda. Dan menurut saya, prasasti tersebut diambil oleh Hang Cinda. Karena Hang Cinda membutuhkan batu aura 3 warna untuk membuat kecantikannya tetap abadi. Saya tidak akan tinggal diam. Saya akan mengutus pasukan khusus Sriwijaya ini untuk mengambil benda pusaka Sriwijaya ini dari tangan Hang Cinda. Maaf Baginda Raja. Bolehkah saya bertanya sesuatu kepada Baginda yang di luar dari prasasti? Apa yang ingin kau tanyakan pada saya? Di zaman saya, banyak sekali orang-orang yang sudah mengetahui tentang kemegahan dari kerajaan Sriwijaya. Tapi kalau saya mendengar dari nama Baginda Raja, nama Baginda Raja seperti ada keturunan darah Jawa. Apa itu benar? Saya sebenarnya masih punya darah keturunan Jawa Tengah, Kumara. Tapi karena terjadi pertikaian singgasana Sailendra di Jawa antara saya melawan Raka Ipikatan dan Pramoda Wardani, saya pun akhirnya memutuskan untuk berangkat ke Sumatera dan memimpin kerajaan Sriwijaya. Terus terang di zaman saya, banyak sekali kisah simpang siur tentang kerajaan Sriwijaya. Dan jika Baginda tidak keberatan, tolong Baginda bisa meluruskan semuanya. Saya tidak akan bicara banyak, Kumara. Saya rasa harusnya kalian, generasi modern yang melacak kisah sejati kerajaan Sriwijaya ini. Baiklah, jika Baginda tidak mau menceritakannya, biarlah sejarah tetap menjadi sejarah tentang kerajaan Sriwijaya. Panglima Suwarna, Iya, Baginda. lebih baik kamu bawa Kumara. Kamu paham kan maksudku? Paham, Baginda. Tapi maaf, saya mau dibawa kemana sebenarnya? Kumara, aku akan mengubah penampilanmu. Karena akan ada penyambutan tamu agung. Tidak perlu repot-repot seperti itu. Saya hanyalah rakyat biasa saja. Kumara, kamu pantas mendapatkannya. Pita Loka. Pita. Ada apa, Karina? Pita, ini hari kan sudah sore, sebentar lagi mau malam. Jadi lebih baik kamu itu istirahat saja dulu. Kamu pulang saja dulu ke rumah kamu. Aku masih betah di sini. Pita, ayah kau kan sudah bilang kalau proses pengembalian tulang sengkang itu memakan waktu yang lama. Jadi sebaiknya kau pulang sekarang. Karena percuma saja kau menunggu di sini. Tidak ada yang percuma kalau melakukannya dengan ikhlas. Pita, terkadang aku itu salut sama kamu. Kamu itu sangat setia untuk menunggu Kamara. Oh iya, aku punya ide. Daripada kamu itu bosan menunggu, bagaimana kalau kita saja pergi ke sana untuk menjemput Kamara? Kita? Maksud kau, kita masuk ke masa lalu? Iya. Aku itu penasaran sekali sama zaman Sriwijaya. Coba kamu bayangkan. Di sana itu pasti akan banyak sekali ada pendekar-pendekar sakti. Itu artinya kita semua pasti bisa belajar dari pendekar-pendekar tersebut. Ya kan? Kamu mau kan, Pita? Tidak, Karina. Aku tidak mau mengambil resiko. Aku tidak mau lagi masuk ke dalam dunia yang tidak aku kenal. Takutnya nanti kita akan susah pulang. Dan aku yakin, tanpa kita harus menyusul ke sana, Pamara pasti bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Ayolah, Pita. Kita pergi sekali saja. Ya, kamu mau kan? Sekali aku bilang tidak. Itu artinya tidak. Nanti juga kita bisa pergi sama Alim. Kamu mau kan, Alim? Tidak, saya tidak mau.
Zai. Saya dengar Pak Zai punya kisah hebat dengan kerajaan Sriwijaya. Apa betul Pak Zai? Iya, betul Mama Edi. Oh, aku masih ingat betul kejadian malam tuh. Lalu, lalu apa yang terjadi Pak Zai? Begini Mama Edi. Ketika aku bertemu langsung dengan pasukan Sriwijaya, sungguh tidak menduga. Ternyata mereka tuh langsung tunduk dan hormat padaku. Tunggu. Agak peka telingaku mendengarnya apa itu? Iya, asal kau tahu saja, Mamedi. Aku nih, di mata mereka, orang yang sangat terpandang di Kumayan, dan mereka mengagumi karismaku. Hebat bukan aku nih? Datang asmaku. Kenapa rupanya kalian? Aku nih sedang menceritakan kejadian yang spektakuler. Kenapa kalian tidak ada yang memperdulikan? Kenapa kalian tidak mendengarkan? Luar biasa. Spektakuler. Maaf, memangnya tadi Pak Zai cerita apa ya? Kau nih, sudah aku bilang tadi, makanya dengarkan. Jangan sampai lelah aku bercerita, tapi tak ada satupun yang peduli. Terus maunya Pak Jayadi itu apa? Pak Tarik, kau tuh guru di SMA Kayu Lima. Mestinya kau lebih mengerti. Kalau ada seseorang yang sedang menceritakan kejadian luar biasa, mestinya didengarkan, diperhatikan. Nah, lantas kalau kami semua di sini tidak mau mendengar bualan kau itu, kau mau apa, Jai? Bujang, kau lihat nanti. Kalau aku bertemu kembali dengan pasukan Sriwijaya tuh, akan kusuruh mereka menghabisi kalian semua. Wah, terus kita bilang, Bantu, apa? Ternyata kita sampai juga di Gunung Cermai ini. suara apa itu? Ya. Sepertinya kita tidak disambut dengan rasa senang. Ada sesuatu yang datang mengarah kita, Ki. Betul. Kita harus waspada. Ayah, Atu, Pitaloka, apakah kau sudah mendapatkan kabar dari Kumara? belum ada, Atu. Belum ada kabar sama sekali. Kemana lah dia? Kemana Tuan Guru di sana? Aku juga khawatir. Apa mungkin Pak Mara itu dijebak? Atau proses pemindahan tulang sekang itu tidak berhasil? Nah, itu maksud saya, Dato. Apalagi yang dihadapi Tuan Guru kini itu kan orang-orang dulu. Dan orang-orang dulu itu keras-keras wataknya. Sama macam saya. Tunggu dulu.
jangan-jangan benar yang dikatakan Pitaloka? Ya, dari awal ini memang jebakan. Ingat kan, waktu mereka bilang kalau mereka itu mengenal Gumara sebagai pendekar sakti, bisa jadi tulang sengkang itu memang tidak bisa dikembalikan. Dan Gumara dipaksa untuk menjadi prajurit mereka, prajurit andalan. Yang benar kau Lang. Yang saya tahu, orang-orang dulu itu selalu memegang janji. Apalagi ini menyangkut nama kerajaan yang sangat besar. Macam mana lah kau Lim? Apa kau tak pernah belajar sejarah? Kau lupa ya? Kalau sejak zaman dulu, politikus itu sudah busuk. Kau tahu nggak? Kalau Ken Arok dulu pernah ingkari janjinya, ketika dia mengambil keris Empu Gandring dan membunuh Empu Gandring dengan kerisnya sendiri. Sudah cukup. Kalian seharusnya berpikir positif. Kalau Gumara baik-baik saja. Itu. Tapi Atu, kita sudah menunggu terlalu lama di sini. Sekarang mana? Pamara belum muncul juga. Kita yakin sekali, mereka semua pasti memanfaatkan Pamara. Mereka semua pasti menjebak Pamara, tuh. Itulah yang kumaksud. Sama kan seperti Pitaloka? Kalau begitu, salah satu dari kita harus ada yang ke sana. Kita harus melihat bagaimana keadaan Gumara. Tunggu. Kita harus sabar. Jangan-jangan nanti kita menyalahi aturan. Sebab memasuki dunia masa lalu itu tidak sembarangan orang bisa ke sana. Aku setuju. Sebaiknya kita menunggu di dalam rumahku saja. Sambil kita minum teh. Ayo Pita. Tidak ya. Kita mau tetap menunggu di sini. Baiklah. Kalau itu memang keputusanmu. Dan kamu sudah bisa menentukan pilihan kamu sendiri. Ayah hargai itu. Terima kasih, Ayah. Karina juga mau menemani Pitaloka di sini ya, Atu. Mari Dato. Siapa kalian? Rupanya ilmu kalian sangat tinggi. Aku Harimau Tunggal. Dan ini sahabatku Kicaya. Suatu kehormatan bagi kami. Kami telah disambut dengan sempurna. Rupanya kalian adalah tamu agung. Tamu agung dari Andalas. Maafkan tadi atas penyambutanku. Aku suka tertantang dengan ilmu kanuragan yang kalian miliki yang begitu tinggi. Ada apa kalian kemari? Kami kemari hanya ingin mengunjungi dan ingin memastikan bagaimana keadaan harimau-harimau di Gunung Cermai ini. Maaf, diperkirakan masih berapa jumlah macan tutul yang ada di sini? Tidak satupun. Macan-macan di Gunung Cermai ini sudah lama punah. Sungguh menyedihkan. Lalu bagaimana dengan macan tutul ini? Kedua macan tutul itu adalah macan goib peliharaanku. Sebaiknya kalian ikut aku. Baik. Silakan duduk dulu. Pengawal, bawakan harimau keditku.
Baiklah. Silakan. Sentuhkan telapak tanganmu di punggung harimau kendit. Kumara, ternyata tulang sengkang harimau sengaja diberikan kepada dirimu. Dia bisa pulih asalkan diajak ke puncak Gunung Kerinci. Saya akan mengajak kamu ke puncak Gunung Kerinci. Karena harimau kenditku tidak bisa jauh dari tulang sengkangnya. Dia belum bisa berjalan dengan baik. Panglima Suwarna. Iya, Baginda. Siapkan pasukan untuk mengantarkan harimau kenditku. Baik. Ayo, Kumara. Mengapa kita gagal dan gagal terus? Merapi dan Lau. Sepertinya ini karena kau, Rotan. Kau membawa kesialan dalam hidupku. Kenapa Ratu Hang Cinda memarahi aku? Aku kan baru saja bergabung dengan kelompok Hang Cinda sekarang ini. Merapi dan Lau, Rotan. Kau sudah mengikuti aku sejak zaman batu. Jangan lupa akan hal itu. Aku rasa Dewi Keberuntungan saja yang belum berpihak pada kita, Bunda Ratu. Nah, siapa dia? Aku akan mengalahkannya. Sudah, kita kembali ke Kerinci. Kita tata ulang rencana untuk menghabiskan Kumayan dan inye-inyenya. Kalian berdua, ikut aku. Kalian saja yang pergi. Kami berdua tetap di sini. Benar. Kalau kalian akan pergi menyerang Kumayan, maka kami akan bergabung dengan kalian. Kalian berdua sudah seperti kelelawar. Amat senang dan nyaman dalam goa. Ayo, gerakan kaki kalian. Ayo Datuk. Tidak boleh gagal lagi. Kita harus tata ulang. Terima kasih kalian sudah menemaniku. Saya lega. Harimau kenditku sudah berangsur pulih. Dan benda-benda pusaka sudah kembali ke kerajaan. Dan satu lagi yang belum kembali ke kerajaan. Benda prasasti. Batu aura 3 warna. Belum juga ditemukan. Iya, Baginda Raja. Saya yakin sekali. Batu aura 3 warna tersebut diambil oleh Hang Cinda untuk mempertahankan kecantikannya. Jadi bagaimana Pita? Kamu sudah bisa menolong kita untuk pergi ke sana? Pertimbangan kami adalah karena kau dan Kumara memiliki jurus gabungan Titian 7. Kalian bisa pergi kemana saja kalau keadaannya mendesak. Dengan senang hati, kita akan pergi ke sana dan mengecek keadaan Pamara. Kapan? Datuk, saya yakin kalau Kumara seorang diri tidak mungkin bisa kembali ke Kumayan ini. Selain ditemani oleh pasukan yang dari zaman kerajaan Sriwijaya itu. Iya, itu benar juga, Datuk. Panglima Suara tidak akan pernah bisa kembali ke kerajaan Sriwijaya kalau kita tidak membantunya dengan tenaga dalam tingkat tinggi. Oh,
Iya, saya paham. Berarti pada intinya kok kita ingin kembali ke masa lalu, ke dalam zaman Sriwijaya itu, kita harus menggunakan ilmu tenaga dalam gabungan untuk bisa sampai ke sana, begitu? Kalau memang itu tugas Pita siap, kapanpun berangkat. Karina juga dengan senang hati akan mengantarkan Pitaloka. Tidak, Karina. Kau di sini saja. Iya, Karina. Lebih baik kau tunggu di sini. Jangan memperumit masalah. Ayo, kita siap-siap sekarang. Baik, Atu. Karina! Anak itu. Astaga. Kenapa Karina itu sembrono sekali? Sama seperti saya. Karina? Kenapa kamu ikut? Pita, memangnya kenapa? Memangnya hanya kamu saja yang boleh merasakan petualangan seru ini? Ya bukan begitu. Ya sudah, tidak usah berdebat panjang lebar. Kita harus bisa segera menemukan Pamara. Ayo. Pita, tunggu. Ini sebenarnya hutan apa ya? Kenapa sepi dan banyak batu-batu prasasti seperti ini? Ini namanya hutan larangan. Tidak boleh sembarangan orang masuk ke dalam sini. Bahkan prajurit dan lakrit jelata pun tidak boleh masuk ke sini. Loh, tapi kenapa prajurit yang kemarin itu bisa masuk ke dunia kita? Mereka juga kan harus melewati hutan ini. Mungkin itu ada pengecualiannya, Karina. Karena mereka memiliki tugas tertentu. Makanya mereka boleh masuk ke dalam sini. Ayo, sudah ya. Berhenti. Siapa kalian? Saya Pitaloka. Dan itu teman saya, namanya Karina. Kami datang ke sini, kami ingin mencari teman kami, Gumara. Bohong. Kalian para penyusup yang memasuki hutan larangan. Tidak, kami tidak bohong. Kami ini adalah orang baik-baik. Dan tadi kami masuk ke sini lewat portal yang ada di hutan. Jangan dengarkan. Serang! Karina, kita tinggalkan saja mereka. Mereka tidak bersalah. Ini hanya salah paham. Ayo. Ayo kita. Pitaloka, sekarang aku baru yakin kalau kita itu berada di masa lalu. Setelah aku melihat batu prasasti tadi dan dari tadi aku melihat bangunan-bangunan kuno. Kamu lihat baju yang dipakai dengan mereka. Oh iya, iya Pitaloka. Kira-kira anak dari Raja Balaputra Dewa itu ada yang datang nggak ya? Karina, kamu ini apa-apaan? Memangnya kamu tidak ingat dengan Atuk Alim di masa depan?
Iya tidak apa-apa Pitaloka, ini itu kan hanya masa lalu. Pita, mereka masih mencari kita. Ya Karina, kita harus segera pergi ke istana. Jangan, menurut aku itu lebih baik kita habisi saja mereka tuh, supaya mereka itu tidak mengejar kita lagi. Tidak Karina, aku tahu kemana arah istana itu. Ke sana, cepat.